warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak pada pagi hari ini tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1 bab 4, yaitu dengan materi menanggapi teks memberi tanggapan pada teks tanggapan dengan santun. Anak-anak, baiklah Ibu lanjutkan pelajaran kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Maksud mengidentifikasi teks tanggapan di sini dengan kata santun, berarti kita memberikan jawaban atau pendapat yang merupakan tanggapan terhadap suatu hal yang diperhatikan. Cara menanggapi sesuatu harus dilakukan dengan cara objektif dan santun. Hindari sesuatu yang bersifat menyakiti. Jadi dengan kata lain, kita menanggapi dengan santun, yaitu mengucapkan kalimat atau kata-kata sebaiknya, terima kasih. Itu yang dikatakan dengan santun. Yang sesungguhnya fakta dan kenyataan, sedangkan santun berarti menyampaikan terhadap harus berdampak positif dan hindari hal-hal yang negatif yang sifatnya dapat menyinggung atau menyakitkan lawan bicara atau karya orang lain. Yang nomor 2 atau B itu menyimpulkan informasi teks tanggapan. Bentuk tanggapan yang berkaitan dengan memberi pujian atau kritik dan cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian. Di sini yang dikatakan berurutan penyajian, kalian bisa lihat buku pegangan yaitu pada halaman 89 sampai 114. Di situ ada sebuah teks. Kalian akan menanggapi dengan santun. Itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapa yang diberi tanggapan pada teks tersebut. Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut. Yang tiga, bagaimana bentuk tanggapannya. Yang terakhir, bagaimana cara menanggapinya. Itu dengan bahasa yang santun dan baik. Yang berikutnya, C, menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Terdapat 3 hal yang harus dicermati ketika akan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan, yaitu konteks. Yang pertama yaitu deskripsi dan penilaian. Konteks yang ditelaah dengan pertanyaan apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial budaya, ekonomi, dan seni budaya. Deskripsi ditelaah dengan pertanyaan apa dan bagaimana sesuai sesuatu diciptakan atau dihasilkan. Sedangkan penilaian ditelaah dengan pertanyaan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu. Kita lihat struktur teks tanggapan. Struktur retorika yang pertama yaitu konteks. Apa yang dapat kita lihat dalam konteks yang akan kita tanggapi atau kita memberi tanggapan pada konteks dengan santun. Konteks itu, misalnya di sini ada karya sastra atau novel. Misalnya kita lihat ya, di situ ada novel yang berjudul Stadion Hijau. Nah, apa yang ditanggapi? Di mana? Kapan peristiwa terjadi? Peristiwa apa? Apakah politik, sosial,
seni budaya. Yang berikutnya deskripsi, itu strukturnya. Deskripsi di sini apa dan bagaimana sesuatu terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan dalam karya tersebut. Kita akan memberi tanggapan dengan santun karya tersebut atau karya orang lain atau sebuah novel yang berjudul, salah satunya di situ bisa dilihat dalam buku pegangan kamu Stadin Hijau. Yang terakhir tentang penilaian. Di situ akan kamu tanggapi dengan santun tentang penilaian. Tentang penilaian ini di sini apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang kita tanggapi tersebut. Kamu bisa lihat strukturnya. Yang pertama, ibu ulangi lagi, konteks. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga adalah penilaian. Sedangkan struktur di sini ada, kita bisa lihat telaah bahasa Indonesianya. Di dalam teks tanggapan kita menggunakan bahasa deskriptif. Apa maksudnya bahasa deskriptif? Sini kita menyajikan, ya, kita menggambarkan tentang karya orang lain tersebut dengan bahasa yang santun atau baik. Tentang penilaian di sini kata-kata yang mengungkapkan penilaian atau pujian dan kritik. Jadi tentang tanggapan, memberi tanggapan di sini bisa yang positif, ya, atau pujian, dan bisa juga yang kritik. Tapi kita tidak boleh mengkritik orang yang sifatnya bisa menyakiti hati orang lain atau pengarangnya, atau mengkritik yang sifatnya menyudutkan. Jadi kita boleh mengkritik, dalam kritikan itu kita memberi saran, kita memberi pendapat, kita dapat juga memberi jalan keluarnya dengan menggunakan kalimat atau bahasa-bahasa yang santun. Di sini ada contoh sikap apresiatif dan membuat pemberi pujian senang. Contohnya dengan mengatakan kalimatnya, misalnya terima kasih banyak, atau cukup, atau terima kasih. Ucapan abadi sederhana, klasik yang paling mudah diucapkan. Ini salah satu pujian yang menyatakan senang. Yang kedua, ucapannya hanya terima kasih atas penghargaannya, titik-titik, atau blah-blah, apa yang akan kalian puji. Yang ketiga, terima kasih ucapannya yang memotivasi saya, blah blah blah. Yang berikutnya contohnya, terima kasih, saya senang sekali, blah blah blah. Yang berikutnya, terima kasih, kamu baik sekali. Inilah salah satu contoh tanggapan dengan santun atau kata pujian. Demikian juga yang kritikan. Kita tidak boleh memutus lawan bicara atau karya orang lain dengan kata-kata yang mencelah, ya, atau yang menjatuhkan atau yang menyudutkan. Jadi kita harus pandai memilih kata-kata yang santun, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang D, kita mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulisan. Jadi kita bisa memberi pujian, ya, memberikan tanggapan secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Dalam mengungkapkan teks tanggapan tetap harus berpedoman pada konteks deskripsi dan penilaian tadi. Dengan penyajian kita bisa menggambarkan
bisa menyajikan penghargaan atau apresiasi dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang santun. Sedangkan isi teks tanggapan terdiri atas pendahuluan, sinopsisnya akan ditanggapi. Di dalam sinopsis tersebut, misalnya kita menanggapi sebuah karya, kita akan membuat sebuah sinopsis dahulu. Apa yang dikatakan di dalam sinopsis itu ada judulnya, ada nama penerbitnya, pengarangnya, tokoh-tokohnya, latar. Di situ yang akan kita tanggapi kalau dia sebuah karya yang bersifat novel atau roman. Jadi di situ ada kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita melihat kelebihannya, berarti kita memberikan pujian dengan santun, dan kekurangannya juga kita akan berkomentar dengan santun. Nah, itulah anak-anak yang dapat Ibu sajikan pada hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu akan mengulangi lagi pelajaran yang bab 4 tadi dari pertama. Kalian bisa sambil menyimak dan bisa kalian membaca buku yang telah kalian pegang, yaitu buku panduannya kelas 9 pada bab 4, yaitu judulnya adalah memberi tanggapan dengan santun. Bisa kamu lihat ya bukunya di situ. Judulnya materi kita hari ini bab 4 itu adalah memberi tanggapan dengan santun. Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Di sini kita kegiatannya memberikan pendapat. Karena kegiatan memberikan pendapat merupakan bentuk tanggapan terhadap suatu hal. Perlu diperhatikan cara menanggap sesuatu harus dilakukan secara objektif dan santun. Hindari sesuatu yang bersifat menyakiti, ya, baik secara lisan tadi maupun tulisan. Misalnya kamu mengatakan atau mengkritik ya dengan sifat menyakitkan. Misalnya dengan kata-kata itu tulisannya salah, tidak memberikan pelajaran atau pendidikan kepada para pembacanya. Nah, ini tidak boleh, harus dihindari. Ya, maka carilah kalimat yang lebih santun lagi. Ya, maka kata-katanya boleh sebaiknya, ya, seyogyahnya, terima kasih. Ini ya kata-kata yang santun. Menanggapi secara objektif berarti berdasarkan apa yang sesungguhnya disajikan dalam karya tersebut. Sifatnya fakta dan kenyataan, bukan rekayasa. Jadi kita ada fakta untuk mengkritik, bisa untuk mengkomentari atau memberi tanggapan, itu memang ada faktanya. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang sifatnya memuji dengan santun. Misalnya, terima kasih. Buku atau karangan tersebut sangat mendidik. Ini buku ini pantas atau patut untuk dibaca oleh para siswa-siswi. Ini salah satu kalimatnya. Jadi dia harus berdampak positif, ada dampak ya yang sifatnya positif. Itu yang memberi pujian. Yang berikutnya ya, menyimpulkan isi teks tanggapan. Bisa kamu lihat atau bisa anak-anak lihat pada buku pegangan halaman 89 maksud Ibu sampai 114. Kalian bisa menyimpulkan di situ ada teks-teks tanggapan. Bagaimana cara kamu menanggapinya dengan santun. Maka bentuk tanggapan berkaitan dengan memberi pujian atau kritik, dan cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian.
Urutannya di situ ada teks dengan ada konteksnya. Konteksnya di situ apa? Misalnya karya sastra, ya novel, itu judul bukunya apa, karangan siapa, pelaku utamanya siapa, latarnya di mana, ya. Di situ bisa kalian beri pujian. Untuk memberi pujian ini sebelumnya kalian harus menjawab beberapa pertanyaan dahulu sesuai dengan konteks yang ada di buku materi tersebut. Pertanyaannya, karya apa yang ditanggapi dalam buku di situ? Siapa yang menghasilkan karya tanggapan? Siapa yang menanggapi? Dan bagaimana bentuk tanggapannya? Dan bagaimana cara menanggapinya? Di situ strukturnya, di situ konteks, deskripsi, dan penilaian. Jadi sebelum kalian memberikan pujian, kalian harus dapat dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan pada penggalan teks tersebut pada halaman 89 ya Nana. Kita teruskan bagian C. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Di dalam struktur kebahasaan dalam teks tersebut, itu terdapat 3 hal yang harus dicermati ketika akan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yaitu tadi, Ibu ulangi lagi. Yang pertama adalah konteksnya apa, yaitu teksnya. Yang kedua deskripsinya, ya. Yang terakhir adalah penilaian. Strukturnya bisa kamu lihat di situ ya, di buku pegangan juga sudah ada contoh-contohnya. Sedangkan konteks ditelaah dengan pertanyaan apa yang ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi. Peristiwa apa? Apakah politik, sosial, ekonomi, dan seni budaya. Deskripsi ditelaah dengan pertanyaan apa dan bagaimana sesuatu yang diciptakan atau yang dihasilkan setelah kalian membaca teks tanggapan tersebut. Sedangkan penilaian ditelaah dengan pertanyaan apa yang kita pikirkan tentang sesuatu yang kita baca tersebut. Ibu sajikan lagi, ini ada strukturnya ya. Struktur retorikanya tadi, yang pertama ada konteksnya atau teksnya. Jadi di dalam tanggapan situ kalian akan memujinya ya, atau memberi tanggapan secara santunnya tentang apa? Ya, tentang yang ditanggapi. Di mana? Kapan peristiwanya terjadi dan peristiwa apa? Apakah politik, apakah sosial, apakah seni budayanya? Yang kedua tadi deskripsi. Yang terdapat dalam pertanyaan deskripsi di sini, apa dan bagaimana sesuatu itu telah terrealisasi atau diciptakan atau dihasilkan setelah kita membaca teks tersebut. Yang terakhir adalah penilaian. Nah, apa yang akan kita pikirkan atau yang akan kita nilai setelah kita membaca teks tersebut? Di dalam teks tanggapan tersebut, dia menggunakan bahasa deskriptif atau penyajian bahasanya adalah penggambaran atau menggambarkan sesuatu yang terjadi di mana, tentang apa, dan lain-lain. Nah, kata-kata yang mengungkapkan penilaian pujian di sini adalah tadi, ya, kalian cukup mengatakan terima kasih banyak, terima kasih atas penghargaannya, terima kasih atas ucapannya, terima kasih, saya senang sekali, dan banyak sekali sesuai kalian dengan konteksnya apa yang akan ditanggapi dalam teks tersebut.
dengan kata-kata pujian atau bahasa-bahasa yang lebih santun, ya, tidak mengkritik dengan secara pedas, tapi boleh mengkritik dengan kata-kata santun dan tidak menjatuhkan atau menyalahkan orang lain. Yang keempat, Ibu lanjutkan, mengungkapkan teks tanggapan secara lisan dan tulisan. Boleh kita menanggapinya dengan memberikan pujian. Kita berkomentar apa yang kita ketahui, baik secara lisan maupun tulisan. Yang kita beri tanggapan ini sifatnya objektif, tidak rekayasa, tidak mengada-ada, dan sifatnya fakta. Sedangkan isi teks tanggapan terdiri atas tadi, ya, yang pertama tadi di dalam konteksnya ada sinopsisnya, misalnya kita akan menanggapi sebuah novel, sinopsisnya ada judulnya, ada pengarangnya, ada penerbitnya, angkatannya berapa, pelaku utamanya, pelaku pembantunya, ada alurnya atau plot, dan ada latar. Dan terakhir di situ kita menanggapi atau mengungkapkannya, itu bisa kelebihan dan kekurangan. Tapi kita menyatakan kelebihan dengan pujian, dengan menggunakan kata yang santun, dan kita mengungkapkan atau mengkritik kekurangannya juga dengan menggunakan kata-kata yang santun. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti kah? Di sini Ibu hanya menjelaskan poin-poinnya saja. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa baca pada buku pegangan kalian masing-masing pada halaman 89 sampai 114, yaitu mengenai memberi tanggapan dengan santun. Saya ulangi, judulnya tadi adalah memberi tanggapan dengan santun, ya. Bagaimana, sudah mengerti? Ibu harap dengan berakhirnya pelajaran ini kalian bisa mengerjakan soal dengan baik dan benar, ya, kalian dapat memahaminya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian rajin-rajin membaca di rumah. Ya, Ibu bacakan soal-soalnya. Ini ada 5 item atau 5 soal. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan memberi tanggapan dengan santun? Jelaskan bagaimana. Yang kedua, sebutkan perbedaan menanggapi secara objektif dan santun. Yang ketiga, sebutkan 3 hal yang harus dicermati ketika akan menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan. Yang keempat, sebutkan 3 contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk menyimpulkan teks tanggapan. Terakhir, sebutkan 5 contoh ucapan sikap apresiatif dan membuat memberi pujian senang. Ya, sudah jelas? Ibu berharap soal-soal ini kalian kerjakan semua dan tidak ada yang tidak mengerjakan. Saya kira Ibu sampaikan di sini dahulu. Nanti pertemuan berikutnya akan membahas bab berikutnya. Tak lupa Ibu ucapkan selamat bekerja dan selalu menjaga kesehatannya supaya kalian bisa belajar dengan semaksimal mungkin. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.